Kalau misalnya saya ini Pak ya, saya pinjem terus saya bikin usaha karena saya dadakan ini bisa nggak saya misalnya datang ke Soti-Sari ini tanya-tanya konsultasi gimana sih manajemen ngatur duit, kan usaha itu butuh manajemen tersendiri. Jadi kalau kita melayani adalah anggota ya, anggota. Ya. Di luar anggota, calon anggota kita tidak bisa melayani. Itu di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang kita sebut sudah dalam regulasi. Itu kita tidak boleh melenceng itu. Jadi banyak sekali anggota kita yang memang sangat berminat untuk merubah tadi, misalnya pinjam untuk tujuan-tujuan. Kenapa sih kami harus menyampaikan itu? Pendidikan itu jadi utama. Jikala dia masuk jadi anggota 1-2 bulan, kita panggil dia datang untuk pendidikan 2-3 kali. Ya setelah itu baru setelah dia memahami, mengerti, oh ternyata hak kita seperti ini, kewajiban kita seperti ini. Oh tujuan pinjaman itu lebih banyak kita harus usaha produktif kita ketimbang kita hura-hura atau buat pesta atau buat jajan-jajan ya itu. Sehingga kita mau merubah. Jadi bukan nasabah ya, komisi saya bukan nasabah, anggota. Nasabah beda. Nasabah itu adalah mungkin tidak terlalu terikat, tetapi kalau namanya anggota berarti miliknya. Aset yang ada di dalam itu miliknya, dan setiap tahun harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus dan pengawas. Harus dipertanggungjawabkan itu. Kalau tidak dipertanggungjawabkan dalam bentuk rahat, maka sudah jadi tanda-tanya besar. Apalagi misalnya datang mau ambil uang, karyawan juga malas-malasan, misalnya hanya dijanji-janjiin aja gitu. Besoknya cair gitu. Iya, ada yang misalnya kita lihat anggota ini potensial pinjam 100 juta, 200 juta. Ya hari ini pinjam ya kita cairkan lah. Apalagi kita sudah lihat trennya. Oh dia ini pinjam ke-5, pinjam ke-6, tidak ada persoalan. Ya mentalnya bagus ini. Ini anggota ini ya sudah sangat luar biasa. Tetapi kalau pinjaman pertama ya kita masih hati-hati lah. Jangan sampai anggota spekulan, itu juga kita jaga. Gitu. Pak, saya dengar ini Soti-Sari mau lakukan ekspansi keluar dari NTT Pak, selain di Bali. Gimana Pak? Kita memang di RK, rencana kerja rencana anggaran 2020 itu kita merencanakan ekspansi itu 2 provinsi. Selain Bali yang sudah, itu akan di Jawa Timur dan NTB. Tetapi karena disambut dengan pandemi COVID yang sangat dahsyat ini, ya kita pending. Kita pending dulu, apalagi ini COVID yang kedua ini ya. COVID pertama kita bilang sudah bagus-bagus, ternyata muncul lagi COVID yang kedua. Ya, apalagi kita ini sudah di penghujung tahun ini, penghujung tahun. Jadi penghujung tahun itu berarti kita tinggal mengevaluasi perjalanan kita sudah 8-9 bulan, 10 bulan itu seperti apa. Karena di akhir tahun ini kita juga harus lebih mempersiapkan diri lagi untuk RK, rencana kerja, rencana anggaran 2021. Itu biasanya kita mempersiapkannya di akhir November 2020. Habis itu kita mau rencanakan apa sih di 2021 dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau di dalam planning kita rencana jangka panjang 2038 itu kita ya minimal ya 75% provinsi yang ada di NTT ini kita sudah masuk. 75% masuk. Oh gitu. Kalau memang planningnya bagus, diterima ya pasti kita masuk 75%. Dengan aset ya 35 tahun ke depan, 25 tahun ke depan itu aset bisa tembus di atas 7 triliun. Ya, 7 triliun dan bisa mempekerjakan karyawan ya sudah biasa di atas 45.000 ya. Kalau ya 25 tahun ke depan. Ya. Dan ini pertama kita membuat landasan yang kuat. Betul. Sehingga karyawan kita itu dilatih bagaimana Anda itu jalan di atas rel. Karena rel itu adalah payung hukum. Anda tidak boleh keluar dari rel. Kalau Anda keluar dari rel, maka lembaga akan membabat kau. Tegas ya Pak ya? Dan tegas, sangat tegas sih. Karena ya karyawan tidak boleh gaya-gaya. Ya tidak boleh gaya-gaya. Karena karyawan, ya kalau lihat kau punya aset itu berapa, yang dalam bukumu itu uangmu itu. Barangkali karyawan punya simpan di luar 1 juta, 2 juta, itu kekayaan.
Jangan melihat bahwa 100 juta, 200 juta, 1 miliar itu orang punya uang. Orang punya uang yang harus tugas kita adalah menjaga. Menjaga, Pak. Tidak boleh curi. Amanat ya, Pak ya. Kalau ratus ya kita bawa. Nah Bapak, ini ada pertanyaan tadi menyambung yang Bapak bilang soal kematian, ada anggota yang meninggal. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Grace, untuk anggota yang meninggal dunia di tengah COVID ini, apakah ada sumbangsi Swastisari untuk anggota yang meninggal karena COVID? Apakah ada kebijakan khusus bantuan dari Swastisari untuk anggota yang meninggal memang karena COVID? Ibu Grace ini di kota Ibu Kupang. Grace. Tidak tahu. Ibu Grace, Ibu Grace. Ya, sekalipun di COVID Ibu Grace ya, tapi kita tidak mengurangi dana kematian itu. Jadi dana kematian itu bentuk solidaritas pertama anggota. Lembaga kepada anggota, kepada pemilik, dan kita serahkan kepada ahli waris mereka. Katakan suami meninggal ya kita serahkan kepada istrinya, istrinya meninggal diserahkan kepada suami dan anak-anaknya. Ya, jadi misalnya anggota meninggal hampir setiap hari kita menyerahkan dana kematian. Ya. Jadi minimal 8 juta. Ibu Grace minimal 8 juta. Ya, kalau besok sebentar ada anggota kita meninggal, kita menyerahkan standar pertama 8 juta. Terus kita lihat lagi, oh anggota kita ini ternyata sudah 10 tahun. Maka 1 tahun itu kita hargai dengan 100.000. 100.000 dikalikan dengan 10 tahun berarti 1 juta. 1 juta. 1 juta plus 8 juta berarti 9 juta. Terus kita lihat lagi, ternyata suaminya meninggal ini, istrinya juga anggota Swastisari, anaknya berempat juga anggota juga. Maka satu anggota di dalam satu keluarga di dalamnya rumah tetangga itu kita beri masing-masing 400.000. 400.000 dikalikan dengan 5 berarti 2 juta. 2 juta plus 9 juta berapa? 11 juta. Itu kan sangat membantu. Sangat membantu. Kalau 11 juta seorang pemulung terima, seorang tukang ojek terima, wah besar sekali. Pertama peti sudah terjawab lah. Ya peti sudah mungkin 1,5 juta terjawab. Yang kedua ya tamu-tamunya datang, misalnya saat pemakaman ada 800 orang datang, kita kalikan dengan snack ya apa adanya 5.000 kali 800 ya 4 juta sudah terjawab. Ya terus kita kaji lagi ya, mungkin ada masih ada sisa ya, bantu beli keramik, beli semen, beli batako pasti untuk kerja dia punya bubur. Ya masih ada ya syukuran malam ketiga. Betul sekali. Jadi istilah kita ya, ya orang hidup membantu orang hidup itu sudah biasa. Ya orang hidup membantu orang mati itu sudah biasa. Tapi kalau orang mati membantu orang hidup itu kan luar biasa. Dia mati, tapi beban-bebannya semua dia bisa membebankan kepada ahli warisnya. Dia sendiri yang menang tadi. Ya itu di luar itu pertama yang didapatkan oleh ahli waris anggota meninggal. Yang kedua, misalnya simpanan, produk simpanan. Ya, produk simpanan saham misalnya simpanan anggota. Ya, itu umurnya mencapai 60 tahun, maka simpanannya itu kita kembalikan 2 kali. Katakan ya, anggota A tadi meninggal, ternyata simpanannya selama dia jadi anggota 25 juta. Maka kita akan mengembalikan sebesar 50 juta. 2 kali lipat, Pak. Dari pihak asuransi Daperman juga mengembalikan 25 juta, dari pihak koperasi juga mengembalikan 25 juta. Jadi ahli warisnya terima sebesar 50 juta. Ya, kalau misalnya umurnya di atas 60 tahun itu ada ketentuan asuransi. Ya, simpanannya tidak dikurangi, tetapi simpanannya itu untuk proteksi simpanan itu ada persentase. Semakin tua proteksi simpanan semakin kecil. Ya, tapi kalau umur produktif ya dikembalikan 100%. Itu yang kedua. Yang ketiga misalnya ternyata yang meninggal tadi anggota Swastisari dan 5 tahun lalu dia ada pinjam 125 juta. Contoh ya. Ya, saat meninggal ternyata baru saldo pinjamannya sisa 90 juta. Maka 90 juta ini tidak dibebankan di ahli waris, tapi dibayar oleh asuransi Daperman. Oh berarti ahli waris terbebas dari beban hutang warisan, Pak. Tidak ada hutang warisan ya? Tidak ada lagi. Ya jadi gitu. Tadi saya bilang tadi.
Ya, Membantu selesai merawat sahabat berteman itu sampai pada kematian, bahkan sampai pada orang kematian. mati membantu orang hidup tuh ya Ya, seperti itu. mati. Oke Pak. Nah ini ada dari Francisca bertanya, ini bagaimana kalau Swastisari menangani kredit macet kalau ada kredit? Ya, kalau kredit macet sih tadi ya, lembaga sekredit apapun pasti ada macet, Ya. bank sekredit apapun pasti macet. Ya, tetapi Swastisari masih di standar ya, sangat standar. KL-nya tidak boleh lembaga keuangan yang sehat, ya baik formal maupun non formal itu tidak boleh melampaui 5%. 5%. Ya KL-nya. Ya. Cara bagaimana anggota menangani KL? Swastisari ya, menangani KL. Ya. Pertama bisa merubah pinjaman. Ya mungkin kemarin katakan kontraknya terlalu cepat di era permasalahan ini COVID ini ya, kita perpanjang kontraknya. Terus juga kita memotivasi anggota kita. Ya misalnya pinjaman kemarin itu untuk usaha produktif, ternyata lebih diarahkan ke konsumtif. Nah ini yang kita mau memotivasi teman-teman anggota ya, itu harus berpikir jernih tentang itu. Dan yang berikut itu kita mengunjungi, katakan anggota KR kita sudah 1 bulan 2 bulan ya kita mengunjungi ya, kita berharap juga ya kalau kita kunjungi karyawan kunjungi Ada pendekatan lah Pak ya. Di kantor nanti kan malu juga ya tidak usah KR Ya sampai kunjungi ke kantor. tetangga bilang oh ternyata dia ada pinjaman karyawan di sekolah datang oh ternyata ada pinjam bermasalah, ada karyawan yang datang. Ini kita jaga sekali. Tetapi prinsipnya Ibu Siska, kita berdiskusi, kan kita membangun dialog. Ada kesulitan, ada kesusahan, ada permasalahan, datang kita curhat di kantor. Jangan curhat. Ya persoalan apapun besarnya, ya lewat curhat, lewat diskusi pasti kita bisa menyelesaikan. Ada solusi ya Pak ya. Ada solusinya ya. Iya, solusi. Siska itu lakukannya ya. Mudah-mudahan Siska tidak KL ya. Nah Pak, ini tadi menyambung yang mau bilang SDM pengurus yang SDM di Koperasi Kooperatif Swastisari sendiri. Ada pertanyaan dari Rizky. Nah kita kan tahu bahwa Kooperatif Swastisari mempunyai banyak cabang di seluruh NTT dan membutuhkan banyak karyawan. Untuk rekrutmen karyawan Swastisari sendiri, apakah dilakukan setiap tahun atau setiap 6 bulan? Apa saja kualifikasinya dan apakah rekrutmennya dipublikasikan? Mungkin bisa Bapak jelaskan. Woi, kalau Swastisari sih mungkin publik sudah tahu ya, dan opennya itu. Itu kita bukan berjalankan sekarang, tetapi sudah sekian tahun lalu. Itu sudah lama sekali dan semuanya melalui publik. Ya, saya senang dengan teman-teman media ya. Postupang saya sangat bangga, juga media-media cetak lain, media-media elektronik itu sangat bangga. Saya sangat bangga. Kenapa sih saya berteman dengan publik, dengan media? Karena memang itu adalah suatu kepercayaan besar. Ya, kita sih sendiri menceritakan ya tidak mungkin benar. Tapi kalau publik menceritakan ya itu acuan menurut saya. Kenapa sih kita menggunakan teman-teman wartawan, teman-teman media? Ya dalam kajian saya ya mata kita ini kan kita tidak bisa lihat sampai di Rote. Ya mata kita ini kita tidak bisa lihat sampai di Adonara. Ya terus suara kita ini kita berteriak ya didengar di Denpasar lewat publik ini. Ya pasti lewat publik ini dan mereka bisa membaca, mereka bisa melihat selesai seperti ini. Dan lewat publik anggota kita ya sangat luar biasa ya, bisa menambah simpanan luar biasa ya, meminjam. Karena di sini orang mau simpan uang di Swastisari katakan ya 100 juta ya 50 juta 2 juta, kalau di dalamnya ambruk sih siapa sih dia mau simpan ya. Suatu kebanggaan besar Ibu siapa persis kayak ini Pak Rizky ya, suatu kebanggaan besar bahwa hasil kita tembus 1 triliun Pak Rizky. Itu kita tidak pernah minta pinjam 1 sen dari luar. Itu kebanggaan dan itu perlu dijempol yang sangat luar biasa Dari anggota ya. kekuatan betul-betul dari dalam raja-raja ratu 100.000 lebih tahun dari setelah nyimpan, setelah kumpul ya tugas karyawan adalah merawat
merawat dan menjaga. Dan saya kira karyawan melalui suatu proses yang sangat ya menurut saya masuk menjadi karyawan Sosari lebih mudah seekor kerbau masuk di lubang jarum, lebih mudah masuk menjadi seorang karyawan karena prosesnya sangat keras, tidak ada nepo, tidak ada korupsi, tidak ada apalagi korupsi, sangat terbuka Pak ya. kalau korupsi sih di EMP sana. Kalau tidak salah terakhir ini ada sementara pembukaan Ya, sudah kita bangga Ibu Pak Sekdes, Pak Rizky ya. Pak Rizky, luar biasa ya. Ya, kami bangga pertama di anggota kita, raja-raja dan ratu-ratu pemilik lembaga ini, karena ada perusahaan bonafit yang ya merumahkan karyawan, ya dalam hal ini pendapatan tidak ada, ya mau beban pakai apa? Tapi Sosari ya sangat eksis dan mahal. Kebanggaan besar itu bisa merekrut karyawan. Ya, kemarin memang di rencana kerja, rencana anggaran tahun 2020 itu kita menambah karyawan 96 orang. Tapi setelah kita evaluasi dengan pengurus, pengawas dan tim manajemen di kantor pusat, ya kita menambah 64 orang. 64. Karena dengan kondisi kita membuat pengurangan. Dengan catatan mungkin beberapa ekspansi kantor itu kita pending. Atau cabang tadi kita pending. Dan ini sebuah kebanggaan besar, dukungan sekali yang paling besar itu dari anggota kita. Sekarang berapa Pak jumlah karyawan Pak? Ya, karyawan kita sudah 300-an. Luar biasa dengan ya tadinya kosnya juga cukup besar, bulannya. Maka ya saya selalu memotivasi briefing karyawan ya, Anda bagaimana membuat pendapatan baru membuat biaya. Hukumnya. Kalau Anda belum membuat pendapatan membuat biaya, maka Anda mencuri. Curi siapa punya uang? Curi tadi orang-orang tidak berdosa punya uang. Pak Johannes, ini dari pembicaraan tadi mungkin ada yang dari para Tribuners tertarik ini mau gabung dengan Sostisari ini menjadi anggota. Gimana Pak? Ada prosesnya, syarat prosesnya untuk bergabung dengan Sostisari ini? Kita sih dalam dekat kita pendaftaran online ya. Kita pendaftaran anggota online. Jadi dia di Kalimantan, di Surabaya, di Papua, bisa saja dia daftar jadi anggota. Ya, tinggal saja dia memilih mau cabang Labuan Bajo, mau cabang Malaka, cabang Adonara, ya sesuai dengan. Jadi tidak harus di sini ada kantornya, nggak perlu Pak ya? Ya, rekening kita sudah siapkan. Jadi transfer uang seperti ini. Data-data anggota kan sudah secara online. Sudah di online ya Pak ya? Saya kira administrasi sih tidak besar. Masuk pertama uang itu 350, kecil sekali. Ya itu kan uang itu sudah termasuk bagian-bagian di dalam. Ada uang bukunya, ada uang anggaran dasarnya, termasuk simpanan pokok Pak ya? Ada uang untuk uang pangkal, ada kematian, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan yang lain. Itu. Jadi secara administrasi keuangan 350.000 minimal, tapi kalau modal 1 juta, 10 juta tidak jadi apa-apa, tidak jadi soalan. Terus KTP, ingat ya KTP. KTP jangan sampai KTP berubah-berubah ini. Jangan berubah. KTP seumur hidup ya. KTP elektronik lah ya. KTP seumur hidup ya. Terus kakak atau keluarga, ya ahli warisnya harus jelas ya. Katakan tadi calon anggota daftar. Ya, yang daftar ini adalah suaminya. Ahli waris yang pertama adalah istri. Istri yang saya dan istri. Ya, istri. Terus kalau seandainya ahli waris yang kedua adalah anak-anaknya. Nah, juga sama kalau seandainya istrinya anggota dan tetap maka yang berikut adalah ahli waris suaminya dengan anak-anak. Tetapi kami menghimbau ya di dalam rumah dan tangga ya, lebih bagusnya kalau ada uang ya daftarlah anggota kita. Jadi jumlah kita di dalam rumah tangga jadi anggota. Suami juga bisa jadi anggota, istri juga bisa jadi anggota, ya anak-anak juga bisa jadi anggota. Mari kita melatih menabung untuk anak. Latih. Nah untuk anak ini Pak kan belum ada KTP nih, gimana? Ya, biasanya akte kelahiran. Akte kelahiran ya Pak sama kakak itu ya. Surat yang ya. Dengan ketentuan yang ada ya sebagai pengganti. Ajaran itu mungkin dari masjid, dari gereja, dari pura, seperti itu. Tapi sekarang sudah ada KTP anak.
Sudah ada. Tidak semuanya lah ya. Jadi Tribuners kalau ingin bergabung dengan Swastisari, tidak hanya bapak, tidak hanya para bapak, para ibu, tapi juga anak-anaknya. Jadi gampang sekali, prosesnya secara online, jadi nggak perlu ngantri, nggak perlu keluar bensin, ya nggak perlu. Data memang tidak Nah. apa, tapi kalau ya mau daftar secara online itu mungkin dalam Bisa. waktu kita sudah. Nah, sudah daftar dulu, dan nanti kalau mau silaturahmi ke kantor ya lebih bagus ya. Jadi yang mau di Jakarta atau di mana bisa tetap menjadi anggota di Swastisari. Jadi katakan teman-teman yang di luar Kupang, di luar NT ya kirimlah melalui rekening Swastisari untuk kewajiban Insurannya. Dengan ada yang di Jakarta, anggota-anggota kita di Jakarta sukses ya, sangat sukses. Ya punya angkot, punya apa namanya taksi. Ya jadi kita sana bawa kami anggota Swastisari. Oh gitu Pak ya. Ya juga di daerah-daerah lain. Ya punya rental di Rote, di Kota Kupang, hampir rental-rental di Kota Kupang ini anggota Swastisari. Ya. Oke, saya begitu Pak. Terima kasih banyak. Informasinya sangat bermanfaat sekali bagi kami. Oh silakan Pak. Gini ya, saya mengimbau pada pemerintah ya dalam hal ini dinas terkait ya jangan membentuk koperasi banyak-banyak, jangan terlalu memberi kemudahan pihak ya karena banyak yang hanya sekedar memanfaatkan kesempatan. Itu istilah saya koperasi merpati. Kalau ada uang ya merpati jinak-jinak. Kalau apa namanya jagung tidak ada itu merpati pasti hilang. Ya hilang. Nah, kita. Sehingga regulasi harus diperketat, sangat diperketat sehingga ya mari kita tidak boleh ditipu oleh rentenir, tidak boleh ditipu dengan koperasi-koperasi harian yang memanfaatkan orang kecil, menjual uang dengan suku bunga yang sangat mencekik. Kalian cadar istilah saya. Berkedok. Satu bulan dengan 20%, 25%, bahkan di daerah tertentu saya ketemukan masyarakat itu sampai 50% per bulan. Bayangkan per bulan. Mari masuk di Swastisari. Ya, dengan bunga 0,5%, bunga pinjaman yang kecil sekali. Apa yang lebih besar dari KUR, ya 0,9, 0,1%, juga menurunnya itu bunga menurun ya itu 1,6. Ya, sangat kecil, Ya, mari pemerintah kita saling mendukung. Ya, kami juga sudah mengurangi pengangguran di NTT ini. Ya, kami juga sudah punya kontribusi. Lembaga ini sudah punya kontribusi. Sejak terbentuk, uang yang kita gulirkan ke anggota itu sudah 1,8 triliun. Sampai hari ini. 1,8 triliun itu merubah dari yang tidak ada menjadi ada, dan dari yang sudah ada menjadi yang lebih baik lagi. Itu visi dan misi lembaga ini untuk jangka menengah dan jangka panjang ke depan. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak untuk kehadirannya di Pos Kupang untuk ngobrol asik Swastisari survive di tengah pandemi COVID-19. Nah, Tribuner, semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Pak John bersama kami di sini boleh menambah wawasan dari Tribuners. Mungkin ada yang mau gabung ke Swastisari, silakan. Seperti tadi Pak John sudah bilang, nanti akan di launching segera pengurusan secara online. Kalau tidak mau langsung silakan. Ada beberapa yang di Kupang sini ada 2 kantor. Di Kupang sih ada 10 kantor ya. 10 kantor. Ada di Wali Kota, di cabang utama, terus juga di cabang pembantu di Ewa, cabang pembantu Nekoten, kantor kas di Ukui, kantor kas di Bersapa, kantor kas di Manulai, kantor kas di Alak, di Batu Lesa, di Pulau Semau, dan di Bau. Ya itu juga di cabang Maulava gitu ya. Itu pelayanan dari jam berapa sampai jam berapa? Mulai transaksi kita buka mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Ya. Jadi kurang lebih 10 jam. 10 jam kita membuat transaksi dan pelayanan kepada anggota-anggota kita ya. Nah, silakan Tribuners yang mau bergabung menjadi anggota Publik Swastisari, silakan dari jam 8 sampai jam 5 sore waktu terbuka. Nggak ada ruginya lagi itu Iya, benar sekali. Ya, terima kasih sekali lagi Pak John, terima kasih banyak.
Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Pos ya, luar biasa sudah memfasilitasi ya grup Pos ya secara online juga ya kita bermitra sudah lama, baik secara cetak juga kita sudah bermitra sejak dalam ya jadi program buat Pos dan gurunya. Proyek juga buat Sostisari. Ya. Nah, terima kasih sudah sampai di penghujung acara. Saya Intan Ika dan Bebet Hidayat. saya kami mewakili tim digital TPI Pos Kupang pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai Jumpa. Bye bye. Pakai.